Januari 2023 saya akan mengadakan pembahasan tentang visi sekolah berdasarkan profil pelajar Pancasila, di mana nanti visi sekolah akan kita match dengan karakter atau 6 karakter profil pelajar Pancasila. Untuk itu saya selaku CGP Angkatan 7 mohon izin kepada Ibu untuk melakukan pembahasan visi guru penggerak dengan model Bagja, dan nanti kita kolaborasikan dengan visi sekolah. Mohon izin Ibu berkenan saya melakukan pembahasan. Ya, monggo Bu Erna silakan melakukan pembahasan pada teman-teman terkait dengan program CGP untuk mengugaskan visi CGP dan visi sekolah, sehingga ada kolaborasi, ada penggabungan, ada kesesuaian antara dua visi itu, sehingga di lapangan nanti tidak muncul kendala karena bertentangan visi. Harapannya teman-teman bisa memahami bahwa visi CGP atau program sekolah penggerak itu sama dengan visi di sekolah. Selamat melakukan kegiatan. Jadi nanti juga mohon izin untuk 5 teknik dan 5 guru untuk mengikuti acara Yang ini, yang visi ini. Yang tadi 10 guru. Ya, silahkan. Selamat berkegiatan ya. Semoga sukses dan bermanfaat. Terima kasih Bu. Mohon doanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Roro Tri Widyasuti SPD selaku Kepala SMA Negeri 11 Semarang. Yang saya hormati Bapak Fani Firmansyah MPD, pengajar praktek. Yang kedua adalah Bapak Joko Siswanto SPD Magister Engineering, pengajar praktek. Yang ketiga adalah Ibu Kun Purwani SR SPD Magister Manajemen, pengajar praktek. Dan yang saya hormati, saya sayangi, saya cintai rekan-rekan CGP Angkatan 7 SMA Negeri 11 Semarang Kota Semarang dan Bapak Ibu guru karyawan SMA Negeri 11 Semarang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kita limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bertemu dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah SMA Negeri 11 Semarang pada hari Jumat tanggal 3 Januari tahun 2023 dengan kondisi sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Izinkan saya membacakan susunan acara kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan doa. Yang kedua adalah sambutan. Yang ketiga adalah kegiatan inti, dan yang keempat adalah penutup. Mengawali acara pada siang hari ini agar semua yang kita laksanakan memberikan manfaat bagi kebaikan SMA Negeri 11 Semarang, kesuksesan, kelancaran bagi kita semua. Kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Menuju ke acara yang kedua adalah sambutan. Kepada Ibu Roro Tri Widyasuti SPD selaku Kepala SMA Negeri 11 Semarang, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Yang terhormat Bapak Ibu PP Adnan Hukum, langsung silakan 2 jam. Maka jadi bisa tapi kan dan terlihat kegiatan judulnya cover depan mungkin bisa di
kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat hingga saat ini bisa menghadiri kegiatan sosialisasi dengan kondisi yang sehat. Salawat dan salam kita sanjungkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim Kita alaihi. nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melihat, menyaksikan dan mengikuti diseminasi para calon guru penggerak yang harapannya nanti akan sukses dan lanjut menjadi guru penggerak dan lanjut terus sampai menjadi kepala sekolah. Itu harapannya. Semoga semua teman CGB dapat melalui proses itu dengan sebaik-baiknya dan menjadi apa yang dicita-citakan dan diharapkan dengan yang sebaik-baiknya pula. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang ini sangat membanggakan kita karena di antara kita hadir para pengajar praktek yang sangat bersemangat dan banyak masukannya kepada teman-teman kita CGB, dan mari nanti kita perhatikan, kita dengarkan karena banyak sekali hal-hal baru dan hal-hal yang lama tetapi ternyata itu seringkali kita lewatkan. Seharian kita melakukan itu tapi ternyata kita lupa bahwa itu adalah hal yang luar biasa dan harus kita pertahankan dan kita lanjutkan. Maka dari itu, monggo selamat mengikuti kegiatan. Mohon maaf Bapak Ibu pengajar praktek kalau nanti ada kekurangannya. Kami selaku kepala sekolah dan teman-teman nyuwun masukan, nyuwun bimbingan dan pencerahan agar nanti kami dapat melaksanakan tugas sebagai guru penggerak yang sesungguhnya dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri. Acara berikutnya adalah sambutan dari pengajar praktek. Monggo bisa diwakili oleh Ibu Kun Perwani SM SPD MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA 11 Semarang, yang terhormat Bapak Ibu guru serta karyawan SMA 11 Semarang dan para CGB Angkatan 7 Kota Semarang, dan yang terhormat rekan-rekan saya PP Angkatan 7 Kota Semarang. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bertemu di aula SMA 11 dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun dalam acara diskusi bersama yang akan disampaikan para CGB Angkatan 7 Kota Semarang. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir di sini yang telah meluangkan waktunya, yang dapat mendukung kerjasama yang baik sehingga para CGB dapat melaksanakan tugasnya, yaitu mendiskusikan visi dan prakasa perubahan sekolah. Bapak Ibu, pada hari ini jadwal pendampingan yang kedua yaitu CGB memimpin jalannya diskusi tentang visi dan prakasa perubahan sekolah. Harapannya nanti
para JGP ini sudah mempelajari, mendapatkan materi tentang visi guru penggerak. Harapannya bahwa visi yang diberikan oleh JGP ini selaras dengan visi sekolah yang berpusat pada siswa. Tetapi bukan berarti serta-merta bahwa visi para JGP akan mengubah visi sekolah yang ada atau visi sekolah yang sudah tersusun oleh tim pengembang kurikulum. Memang di dalam kurikulum, di dalam visi itu boleh berubah, sewaktu-waktu boleh berubah, disesuaikan atau diselaraskan oleh kebutuhan atau program sekolah pada saat itu. Bapak Ibu, nanti saya tidak terlalu banyak berbicara di sini. Mudah-mudahan acara ini nanti berjalan dengan lancar. Saya mohon dalam mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu dapat mengikuti diskusi ini dengan aktif, dan saya mohon masukan dan sarannya sehingga diskusi ini nanti mendapatkan visi yang dapat mewujudkan cita-cita dari para JGP agar menjadi sekolah ini semakin maju. Bapak Ibu masih ingat dalam pelajaran sejarah yaitu Patih Gajah Mada yang mempunyai visi yang diartikulasikan sebagai Sumpah Palapa, bahwa Patih Gajah Mada itu mempunyai visi yang kuat sehingga dapat menggerakkan kerajaan Majapahit menjadi kerajaan yang besar di Nusantara, sehingga dapat dipercaya oleh warga dan didukung oleh warga sehingga berhasil visi itu. Dan diibaratkan Sumpah Palapa itu tadi visinya guru di sekolah. Visi itu harus bagaimana? Harus menyemangati diri, dan orang yang membaca itu akan semangat dan menggerakkan orang lain untuk untuk menjadi semangat untuk dari visi tersebut. Nah, mudah-mudahan di dalam diskusi ini visi Bapak Ibu-ibu ini nanti dapat menyemangati dan dapat menggerakkan orang lain agar visi ini dapat terwujud dengan maksimal. Kiranya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya menyampaikan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, sampailah kita di acara penutup pada kegiatan pembukaan di kegiatan pendampingan individu 2 tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah SMA Negeri 11 Semarang. Saya selaku pembaca, jika ada tutur kata yang tidak berkenan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajar praktek itu sebagai moderator di kegiatan diskusi, maka saya kembalikan ke moderator untuk yang sakit memimpin. Monggo Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kok jadi duduk ya Bapak Ibu. Tapi kalau melihat soalnya administratif ini saya jadi terngiang-ngiang. Biar suasana cair, karena diskusi itu yang baik itu kalau natural ya cair gitu ya, biar kita nggak tegang gitu ya, biar sepanjangnya lewat nanti pas diskusi itu kita jadi kelihatan muncul dan menikmati. Kayaknya kita perlu ya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama saya hormati yang terhormat Ibu Kepala SMA 11 Semarang yang terhormat beserta stafnya, Bapak Ibu guru yang mewakili serta yang hadir di kegiatan hari ini, dan CGP yang luar biasa serta rekan-rekan DP saya juga luar biasa. Kayaknya acara ini akan lebih cair kalau kita buat ya sehingga nanti akan membuka aura dari intinya penggerak kenapa ya. Kita tahu bersama para guru penggerak itu sebetulnya kita itu akan dibentuk karakter 3, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kalau 3 karakter
dari cara berpikirnya, implementasinya, sama cara mengaurakan itu di lingkungan. Insya Allah harapan dari guru penggerak itu program penggerak akan sampai ke hati ya. Baiklah, kalau saya nanti bilang guru penggerak gitu ya, nanti kita sambung dengan tergerak, bergerak, menggerakkan. Yes, luar biasa. Perlu dicoba? Perlu dicoba ya. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Yes. Luar biasa. Ini bertahun-tahun. Oke, kita mulai ya. Hitungan ketiga, kita mulai. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Yes. Luar biasa. Tepuk tangan. Nah, sebenarnya udah cair ya, udah kita semua ya. Oke. Saya senang kalau suasananya tidak tegang ya, lebih bisa menikmati sehingga nanti apa yang disampaikan oleh guru penggerak terkait dengan visi dan prakasa perubahan itu bisa sampai ke hati dan bisa terkoneksi dengan visi sekolah dan bisa nanti refleksinya apakah visi sekolah sudah selaras, kalau selaras kita ketok ya sesuai. Tapi kalau memang nanti setelah kita sharing dengan 5 Bapak Ibu guru sampai pidana yang terkait dengan sekolah ini, prakasa sekolah, mungkin ada hal-hal yang perlu direvisi. Ini jadikan momen untuk mendokumentasikan bagaimana kita nanti menyelaraskan visi sekolah itu bisa selaras dengan yang terkini, yaitu tentang guru penggerak. Semuanya warnanya, kalau saya tarik tali benang merah ya, tali merah, benang merahnya itu warnanya ke Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Di mana di pendampingan kedua ini masih ada 4 pendampingan yang lain. Itu adalah merubah paradigma pemimpin pembelajaran. Nah, kalau ingin merubah paradigma pemimpin pembelajaran tentunya itu harus ngeling dengan visi yang ada. Nah, untuk itu visinya nanti akan kita lihat bagaimana sudah selaras belum. Kalau sudah, nanti kita lanjutkan dengan untuk menyesuaikan. Setelah menyesuaikan, bagaimana visi itu bisa terimplementasi dan terwujud, maka perlu yang namanya prakasa perubahan. Sebetulnya maknanya seperti itu. Rohnya dari pendampingan kedua ini ada itu, dan nanti inti kegiatannya ada di kegiatan yang diskusi ini. Untuk itu nanti biar diskusi ini meriah, nanti selanjutnya akan disambung oleh rekan saya Pak Fani untuk melihat rohnya kegiatan hari ini apa. Karena kalau kita tahu rohnya, tahu benang merahnya, nanti pas diskusi akan lebih terarah. Itu harapannya. Kiranya ini yang disampaikan untuk membuka dan mencairkan suatu diskusi ini. Semoga ini menjadi berkah dan menjadi manfaat untuk kita bersama, terutama untuk CGP kita, karena ini dijadikan sebagai ajang untuk belajar bagaimana mewujudkan visi itu. Jadi seperti yang disampaikan buku tadi, bukan berarti nanti CGP itu bisa merubah visi sekolah, tapi CGP itu tadi dengan tergerak-gerakkan bagaimana merefleksikan visi yang ada itu bisa selaras dengan yang sesuai dengan program bergerak. Kiranya itu yang bisa disampaikan. Waktu saya serahkan Pak Fani untuk memberikan poin-poin penting tentang kegiatan ini. Monggo Pak Fani. Dari saya sekian, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Semarang, kemudian yang saya hormati rekan-rekan CGP, rekan-rekan CGP dan rekan-rekan CP, dan Bapak Ibu serta staf karyawan SMA Negeri 11 Semarang. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa bertemu di sini untuk
sama-sama bersama-sama mencurahkan pikiran dan hatinya untuk sama-sama kita berefleksi bersama kaitannya dengan visinya, khususnya ya visi sekolah kita, yaitu sekolah di SMA Negeri 11 Semarang yang nanti akan dibawakan langsung oleh rekan-rekan CGP kita. Jadi acara hari ini sebenarnya adalah acara di mana para CGP kita sudah belajar tentang visinya masing-masing, kaitannya dengan baik dengan program guru penggeraknya dan dikaitkan juga dengan apa yang nantinya bisa diaplikasikan di sekolah. Nah, acara diskusi ini memfasilitasi para CGP kita untuk belajar dalam memandu jalannya diskusi, menelaah bersama, berefleksi bersama kaitannya dengan visi sekolah yang sudah ada. Di sini tidak bermaksud untuk mengganti ataupun merevisi, tidak, melainkan di sini sebagai sarana belajar dari para CGP kita untuk sama-sama merefleksi yang nantinya ke depannya pastinya yang namanya visi itu akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Pasti kita harus beradaptasi untuk menyesuaikan hal tersebut. Nah, tadi sudah sempat disinggung sama Buku dan Pak Joko. Terus nanti aplikasinya bagaimana? Nanti aplikasinya ke arah prakarsa perubahannya. Nah, ini beberapa juga sudah mulai dilaksanakan oleh rekan-rekan CGP kita. Nah, nanti mungkin bakal disampaikan ada hubungannya kaitannya dengan apa dan seterusnya. Jadi tujuan hari ini adalah para CGP kita belajar untuk memandu jalannya diskusi. Sementara kami sebagai PP di sini sifatnya hanya mengantarkan mereka untuk kemudian bisa langsung memandu jalannya diskusi dengan baik. Oleh karena itu, demi berjalannya diskusi tentang visi tersebut ke arah yang lebih terbuka dan kemudian bisa menghasilkan produk yang nantinya bisa dijadikan refleksi bersama. Nah, kita butuh peranan Bapak Ibu semuanya. Kenapa kok ada rekan guru, ada rekan tenaga pendidikan, kemudian ada kepala sekolah? Salah satunya adalah untuk kita sama-sama mencurahkan hati dan pikiran kita. Apakah visi yang sudah ada itu kemudian masih relate, masih berhubungan, masih kemudian mencakup tentang visi, terutama ada yang tersirat, ada yang tersurat pastinya. Nah, yang tersuratnya seperti itu, tapi kemudian tersiratnya apakah masih cover itu atau butuh tambahan-tambahan sesuatu yang nantinya bisa dijadikan refleksi bersama. Nantinya kemudian kalau misalnya produknya apa? Produknya nanti biasanya nanti sebagai refleksi dan kemudian nanti bisa dijadikan masukan untuk kepala sekolah. Tapi kedepannya kalau masalah visinya mau ganti atau seterusnya, kita kembali lagi kepada mengembangkan sekolah. Seperti itu. Seperti itu dari saya. Kemudian untuk acaranya yang pertama adalah nanti tujuannya kita akan mendiskusikan bersama tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Yang kedua nanti mengisi kalimat penumpang langsung dipandu oleh rekan CGP. Kemudian nanti berhubungan dengan prakarsa perubahan, perilaku hal positif apa yang kemudian sudah diaplikasikan atau yang mencerminkan visi yang tertulis di SMA Negeri 11. Seperti itu, mungkin seperti itu saja saya serahkan kepada rekan-rekan CGP untuk kemudian memandu jalannya diskusi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pani, terima kasih Pak Joko, terima kasih Bukun dan juga Ibu Tri dan Bapak Ibu guru karyawan yang ada di SMA Negeri 11 Semarang. Sampai kita di kegiatan ini tadi sudah diawali oleh pengajar praktek terkait tentang kegiatan kita di siang hari ini adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kita awali dulu Bapak Ibu, itu adalah dengan pembacaan puisi karya dari Insinyur Soekarno dengan judul puisi adalah Aku Melihat Indonesia, akan dibacakan oleh Ibu Erna Setiawati SSMPD dan juga Ibu Tarfiaton SPD Magister Humaniora. Monggo dipersilakan.
bisa Bapak Ibu luangkan, komunikasikan terkait tentang Aku Indonesia dari karya Insinyur Soekarno. Monggo Pak Nia. Terima kasih Ibu. Luar biasa Ibu karena Bu Abad. Saya sampai merinding. Puisi karya Bung Karno menunjukkan bahwasanya beliau ingin menyatukan visi, ingin menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, apapun itu, dari manapun itu, entah itu anak kecil, orang muda, orang dewasa, orang tua, semua ingin satu visinya apa? Merdeka. Oleh karena itu beliau memandang bahwasanya apabila ingin merdeka, Indonesia harus bersatu, harus memiliki visi yang satu, yaitu berjuang mengalahkan para penjajah yang ada di Indonesia dan pada intinya merdeka. Begitu, matur. Terima kasih Pak Nel, kasih aplaus Bapak Ibu untuk Pak Nel, pendapat yang sangat bagus sekali. Jadi jujur kalau kita tadi mendengarkan puisi Aku Indonesia menggelora di hati Bapak, terenyuh, kita tahu bagaimana perjuangan para pendahulu-pendahulu kita dengan tetesan keringat air mata darah untuk bisa memerdekakan Indonesia. Yang kedua tadi memang betul bahwa kemerdekaan tidak bisa kita dapatkan hanya dari satu, dua, segelintir orang saja. Semua harus memiliki visi yang sama, memiliki tujuan yang sama agar kemerdekaan itu akan ada di tangan kita. Demikian juga pada siang hari ini Bapak Ibu terkait tentang visi dan visi. Apa sih itu visi? Sebelum mengacu ke apa itu visi, kita belajar dulu sama tentang cita-cita untuk murid kita, melengkapi kalimat penumpang. Jadi nanti saya minta bantuan Bapak Ibu untuk bisa mengisikan pendapat Bapak Ibu terkait tentang kalimat penumpang, cita-cita untuk murid. Pastinya ada salah khusus adalah cita-cita untuk murid di SMA Negeri 11 Semarang. Di sini ada 6 pertanyaan Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu bisa bersani akan saya bacakan. Yang pertama, adalah kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Monggo dari hati yang paling dalam Bapak Ibu Guru dan tim SMA Semarang, termasuk Ibu Kepala Sekolah bisa saja untuk mengisi dan siap nanti disiapkan kertasnya. Ya sudah. Yang kedua adalah tentang kita percaya bahwa murid itu seperti apa. Pertanyaan yang ketiga, di sekolah kita itu mengutamakan apa. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan apa. Dan yang keenam adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Jadi ini adalah kalimat pemantik Bapak Ibu. Dari isian Bapak Ibu nanti kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan terkait tentang visi sekolah yang pasti adalah tidak akan jauh dari kebutuhan murid kita, keberpihakan kepada murid kita. Monggo Bapak Ibu bisa dibantu untuk mengisikan dulu. Oke, untuk yang stickman kuning itu untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Kuning untuk 1 dan nomor 2. Jadi nanti waktu ditempel kan kelihatan seragam untuk warnanya. Sedangkan untuk yang pertanyaan 3, 4, dan 5 nanti menyesuaikan untuk warna yang berbeda. Langsung kita tentukan aja. Untuk yang 1, 2 warna kuning,
Untuk yang nomor 34 nanti berwarna pink, ada di pink ya? Bisa ditekan. Untuk yang nomor 56 itu berwarna hijau. Sesuai dengan nomor itu juga berwarna hijau. 56 hijau, 34 itu adalah pink, ya. Nomor 12 adalah kuning. Terima kasih. 12 stigma kuning, 34 adalah yang pink, sedangkan yang 56 berwarna hijau. Jadi ada 3 warna stigma yang berbeda. Monggo bisa langsung jawabannya saja. Soal tidak usah ditulis kembali biar lebih cepat. 12 kuning, 34 itu pink, kemudian yang 56 hijau. Monggo bisa dituliskan sesuai apa yang ada di pikiran dan perasaan Bapak Ibu terkait tentang murid kita, siswa kita, anak didik kita yang tercinta di SMA Negeri 11 Semarang. Apabila Ibu Bapak sudah selesai menuliskan untuk nomor 1 dan nomor 2, silakan ditempelkan. Bapak Ibu sampai ditempelkan pada kata Allah yang ada di papan pengumuman ini. Jadi untuk yang sebelah kiri ini adalah nomor 1 dan nomor 2. Nanti untuk yang tengah ini adalah nanti untuk nomor 3 dan 4. Sedangkan yang paling ujung nanti untuk nomor 5 dan 6. Tidak apa-apa Ibu, untuk yang pertanyaan nomor 1, 2, jika sudah ditulis di 1 lembar stigma warna kuning, otomatis dengan 2 nomor boleh. Atau terpisah pun juga tidak apa-apa, 1 dan 2 dengan 2 kertas kuning, kan tetap ada penomoran. Terima kasih Pak Johan. Tidak ujian ya Bapak Ibu. Kita santai, kita koleksi, tidak mempengaruhi nilai Bapak Ibu. Penilaian SKP kita. Bagi yang sudah bisa langsung ditempelkan nomor 1, 2, 1, 2. Berarti nomor 1 dan 2 dulu saja ditempelkan. Untuk yang nomor 34 dan 56-nya ditinggal dulu. 1 dan 2 dulu yang ditempel di bawah itu.
1, 2 dulu yang ditempel. Agak ke bawah juga tidak apa-apa, tulisannya juga enggak. Kok enggak apa-apa sekarang juga mati. 1, 2 dulu ya Bapak Ibu. Untuk 3, 4, 5, 6-nya nanti enggak apa-apa. Saya enggak bisa dulu deh. 1 dan 2 dulu aja. Pak Marsono sudah, Pak Riz sudah, Pak Nel juga sudah. Oke. Pak Lestari juga sudah. Terima kasih Bapak Ibu yang mencoba semuanya. Saya akan membacakan untuk hasil tulisan. Saya bacakan nama. Terima kasih Bu Linda. Saya lanjutkan. Bapak Ibu, mari kita menuju ke nomor 3 dan 4. Di sela kita mengutamakan apa, kemudian yang 4 murid di sekolah, kita sadar betul bahwa apa, monggo yang sudah ditulis boleh menempelkan di papan tempel. Bagi yang belum, silakan boleh berpikir terlebih dahulu ya. Nomor 3 dan nomor 4. Baik. Tadi sudah dapat diketahui di nomor 3 dan 4. Terima kasih Ibu Ami sudah. Terima kasih. Mas Johan, Mas saya, Pak Yang juga sudah. Ya, luar biasa sekali. Tepuk tangan buat Bapak Guru dan Ibu-ibu yang hebat dan semangat. Ya, semangat. Ya, Mas Nasono, Mas Sul, Mbak Oni, Pak Sis, luar biasa sekali. Sudah ada banyak jawaban dan mudah-mudahan ini nanti semuanya akan terpakili pada siang hari ini sehingga bisa mencapai visi dan rasa perubahan yang kita inginkan dan dapat digunakan untuk memajukan SMA Negeri 11 Semarang dengan visi SMA Negeri 11 Semarang itu sendiri, dan juga mudah-mudahan nanti kita dari Bapak Ibu Guru, dari Ibu CGP bisa ada visi jika itu nanti rasa perubahan yang bisa dipakai atau tidak juga nanti kita breakdown bersama-sama. Baik, monggo untuk selanjutnya di nomor 5 dan nomor 6 saya persilakan Bapak untuk memandu acara. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu nomor 5 dan 6. Ini tentang kita warga di sekolah ini yakin untuk apa. Mohon Bapak Ibu dan kawan bisa menurut sebentar ini. Sudah tergesa-gesa, terima kasih, berarti antusias sekali Bapak Ibu dan karyawan. Terima kasih Ibu Ami, Ibu Lestari. Terima kasih Bapak Johan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa itu ya yang harus kita isikan pada nomor 6. Monggo Bapak saya. Bapak Marsono. Monggo Bapak saya balik.
Bapak Ibu, ini sudah Bapak Ibu isikan semua antara 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang pertama ini pertanyaan, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Seperti di sini bahagia, gitu ya. Karena memang untuk memerdekakan murid itu harus membahagiakan murid, gitu ya. Kemudian memiliki kreativitas penuh inovasi, gembira belajar, cerdas dan berkarakter, gitu ya. Ini yang diimpikan seperti itu. Kemudian untuk yang di sekolah kita itu mengutamakan apa sih ya? Di sini disiplin, terus ada kejujuran, ada kedisiplinan juga di sini. Kemudian kebersamaan, mengutamakan kedisiplinan. Terus yang ke-5, 6, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Ini untuk satu visi, satu keluarga. Yang sini bersama maju. Kemudian akan penting toleransi dan saling membantu, bersatu kebersamaan. Jadi apa Bapak Ibu? Kalau dilihat dari sini, dari ke-6 ini, kita sebagai guru itu mengutamakan siapa? Siswa. Berarti artinya apa? Dari simpulan dari ke-6 ini, sebagai pendidik yang di sekolah ini, yaitu mengutamakan siswa dalam bentuk apapun. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita pembelajaran pun kita harus mengutamakan murid. Begitu juga visi dan visi yang tercipta itu juga harus mengarah dan mengutamakan murid. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali atas apa yang diungkapkan oleh Bapak Ibu, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini nanti bisa diterapkan ke sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu, sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu atas saran yang dituliskan terkait tentang kalimat umpam tentang cita-cita bagi murid kita, cita-cita dari murid SMA Negeri 11 Malang. Sampailah Bapak Ibu dari kalimat-kalimat yang sudah Bapak Ibu isikan di 6 pertanyaan tadi, kita akan melihat seperti apa sih visi SMA Negeri 11 Malang. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti tahu dan memahami, pasti mengimplementasikan juga di kegiatan kita sehari-hari di sekolah kita. Visi SMA Negeri 11 Semarang adalah mewujudkan sekolah yang religius, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Itu adalah visi SMA Negeri 11 Semarang. Untuk kita lebih semangat terkait tentang visi SMA 11 Semarang, kita dengarkan lagu Mars SMA Negeri 11 Semarang. Silakan yang Sekolah
hadir juga ya dengan Pak Siswandi, dengan kepala sekolah, dan termasuk adalah stakeholder yang ada di SMA Negeri 11 Semarang. Menggugah ya Bapak Ibu, Mas kita ya. Kalau Bapak Ibu cermati pasti tidak jauh berbeda dengan yang sudah Bapak Ibu isikan pada kalimat rupa antara nomor 1 sampai di nomor 6 terkait visi SMA Negeri 11 Semarang. Untuk menggugah lagi semangat Bapak Ibu, seperti apa sih visi itu? Apa sih visi itu? Kita akan sedikit memutarkan video Bapak Ibu. Video nanti kita bisa meminta pendapat Bapak Ibu. Video itu menceritakan tentang apa gitu? Monggo Ibu. Mau tekan kamu. Kok les jenengan? dengan sesama. Ya, Bapak Ibu, kepala sekolah dan PP pengajar praktek. Dari video dapat kita ambil maknanya kira-kira apa Bapak Ibu? Jadi seorang berenang yang berjalan sendiri untuk mendaki gunung es yang terjatuh, kira-kira apa yang kita dapat gambarkan dari video tersebut? Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu PB dan semua Bapak Ibu guru karyawan SMA Negeri 11 Semarang. Menurut saya pribadi dari video tadi kita bisa mengambil satu hal positif, yaitu adalah terkait dengan perjuangan. Perjuangan untuk meraih sesuatu hal bukanlah hal yang begitu mudah untuk dilakukan. Langkah demi langkah, step by step kita akan mencoba untuk menjadi yang terbaik.
Dan untuk mencapai titik inti dari perubahan itu memang bukan hal yang mudah. Dan salah satunya dalam menciptakan visi dan misi sekolah itu juga memang bukan hal yang mudah. Dibutuhkan yang namanya sinergi dan kolaborasi antara kita sebagai guru, kemudian warga sekolah dan karyawan dan semua institusi yang ada di dalam sekolah itu. Dan perlu diingat pula bahwa tadi di akhir video ada adegan di mana gunung itu runtuh. Agar tidak runtuh kita harus menjaga bersama-sama agar visi dan misi sekolah itu tetap terjaga. Salah satunya dengan intinya tetap berkolaborasi dan bersinergi. Begitu Bu Erna. Terima kasih Pak, saya luar biasa sekali penjelasannya. Mungkin ada ibu-ibu yang lain, ya, Bu Tanti, enggak? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya saya ingin menambahkan dari penjelasan atau yang dikemukakan Pak Said bahwa ini kalau dihubungkan dengan visi untuk mendapatkan suatu visi yang baik, tentunya berdasarkan kalau kita lihat tadi yaitu kepercayaan, keyakinan diri kita itu pasti bisa, dengan kekuatan kita pasti bisa. Contohnya tadi diibaratkan dia waktu jatuh dan seterusnya dia ingat saya punya kekuatan yaitu dengan kuku. Jadi dia bisa menancapkan sehingga dia bisa menuju cita-citanya. Mungkin jadi intinya bahwa kita harus punya keyakinan dan kepercayaan bahwa kita punya kekuatan dan kita bisa mewujudkan visi itu. Itu aja Bu Erna, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Kita juga jawabannya luar biasa. Mungkin ada jawaban yang lain sebelum kita simpulkan. Mbak Obi, Mbak Bu Lestari, Mbak Bu Abi, Pak Sis, gimana? Iya, ya, terima kasih Bu Erna. Jadi dari saya yang saya tangkap dari video yang kita saksikan bersama ya, kaitannya mewujudkan visi punya tujuan kita perlu perencanaan selain pelaksanaan yang matang, usaha yang gigih, kerja cerdas dan juga kerja keras. Dalam hal ini jangan one man show, tapi one man show, iya, tapi kolaborasi kerjasama gotong royong itu yang benar. Terima kasih Bu. Tepuk tangan buat Mas ya. Luar biasa sekali Ibu dan Bapak-bapak yang berbagi evaluasi hari ini. Benar sekali Bapak Ibu. Jadi jawaban dari Pak Said ditambahkan dengan jawaban Bu Tanti serta Mas Joali itu sangat betul sekali. Jadi dari video tadi itu menggambarkan bahwa hanya dengan one man, one woman itu saja tidak bisa. Karena apa? Kalau kita sudah mempunyai kekuatan satu, walaupun kita punya kekuatan dan tadi betul sekali kita punya keyakinan, tapi kalau tidak ada kolaborasi, tidak ada kerjasama dari orang lain, saya yakin sekolah ini atau visi sekolah ini tidak akan terwujud. Ya, karena visi itu merupakan representasi visual kita akan masa depan dari sekolah yang akan kita bawa kemana sekolah kita. Dengan keyakinan yang kita miliki, dengan alat-alat yang tadi digunakan Bernard untuk menaiki BINES itu adalah apa? Modal kita, kekuatan kita yang kita miliki, keyakinan serta apa yang akan kita bawa untuk membawa semasa ini atau membawa sekolah itu menjadi sekolah yang mempunyai visi yang jelas, mempunyai kekuatan dari nilai-nilai positif yang ada dari sekolah SMA Negeri 11 Semarang yang dapat kita gali, kemudian kita jadikan visi di SMA Negeri 11 Semarang, sehingga di situ merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita atau inspirasi, motivasi pada masa yang akan datang. Dari mana saya, dari potensi yang kuat yang kita miliki dari SMA Negeri 9 Semarang itu sendiri, dengan berkolaborasi bersama Bapak Ibu guru ya. Jadi kalau kepala sekolah CGP berdiri sendiri tanpa bantuan, tanpa kerjasama dari Bapak Ibu guru, saya yakin visi atau bahasa berubah tidak akan
juga akan kita laksanakan dengan baik. Juga tentunya dengan keyakinan serta benar-benar kesepakatan dari seluruh anggota sekolah, baik dari kepala sekolah, murid, guru, karyawan atau staf, kemudian komite sekolah, lingkungan masyarakat dan pemangku kebijakan yang sesuai dengan kepentingan yang akan kita jalankan. Saya yakin visi itu akan terwujud. Begitu intinya dari benar tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Erna, terima kasih Bapak. Terkait dengan visi pasti tidak akan jauh dari filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan kita. Ya. Beliau mengemukakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan proses itu pun juga pasti mengakomodir akan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kita mendidik itu memang harus sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman. Mengacu tidak jauh pada ending dari kurikulum kita itu adalah implementasi profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya yang bisa teraktualisasi pada murid-murid kita semua. Mulai yang dari pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Kita akan melihat Bapak Ibu visi sekolah kita tadi dengan beberapa kegiatan yang memang sudah kita laksanakan Bapak Ibu. Tetapi kemungkinan masih butuh untuk lebih dioptimalkan lagi sehingga itu bisa menjadi sebuah pembiasaan atau habit yang positif. Karena kita tahu bahwa nilai-nilai keyakinan itu harus selalu kita teguhkan dalam diri kita sebagai seorang suri teladan dan kepada murid-murid kita. Yang pertama itu adalah terkait tentang murid yang religius. Yes, next saja. Masuk visi SMA 11. Lanjut. Jadi selanjutnya begini. Yang pertama visinya adalah murid yang religius. Di sini kita sudah tahu bahwa itu tidak jauh dari kebiasaan murid-murid kita, termasuk kita sebagai seorang guru untuk memberikan tuntunan suri teladan, mulai dari pembiasaan sholat zuhur berjamaah di masjid sekolah kita, termasuk juga ada pembiasaan sholat Jumat di masjid sekolah bagi siswa muslim dan putra. Kemudian yang ketiga adalah perayaan hari besar keagamaan di sekolah kita. Itu selalu memang kita laksanakan menjadi kebiasaan yang baik. Kemudian yang kedua adalah murid yang terampil. Di sini pasti tidak jauh dari Bapak Ibu guru terutama yang ada di dalam kelas yang mengelola kelas mendampingi siswa-siswa kita agar tumbuh menjadi siswa yang terampil dengan proses pembelajaran proyek yang menghasilkan produk kreatif. Ini beberapa contoh. Kemudian berikutnya adalah murid yang cerdas dengan kegiatan diskusi dan presentasi. Pastinya juga sudah dilakukan Bapak Ibu. Mungkin tidak ada kata sering, tapi always, selalu. Entah dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, mungkin dengan problem based learning, atau inquiry, atau discovery learning. Tujuannya itu adalah untuk kegiatan diskusi dan presentasi. Kemudian Bapak Ibu berikutnya adalah murid yang terampil sudah. Lanjut berikutnya, murid yang terampil di kegiatan proyek membatik yang P5 yang sudah kita laksanakan juga, termasuk adalah proses pembelajaran dengan unjuk kerja. Kemudian yang keempat terakhir itu adalah murid yang berwawasan lingkungan hidup Bapak Ibu, mulai dari kegiatan Jumat bersih pasti mulai dari jam 7 pagi sebelum KBM diawali sampai jam setengah 8. Ini ada kegiatannya Jumat bersih baik di dalam kelas maupun di depan kelas masing-masing oleh siswa. Kemudian ada pembiasaan membawa bekal papan dan tumbler, dan juga untuk mengurangi sampah plastik
ya Bapak Ibu. Walaupun di kantin ada, tapi setidaknya kalau ini ada dijadikan suatu habit kebiasaan, pasti akan mengurangi sampah plastik terhadap lingkungan. Kemudian yang terakhir itu adalah kegiatan penanaman mangrove, ini juga sudah kita jalankan mulai sama 11 sekarang, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, dan kemudian ada di daerah Mangka, Tugu jadi ya, di daerah sana ya. Kemudian adalah kegiatan bank sampah, itu pun juga sudah kita laksanakan. Apalagi sekolah kita ada sebagai sekolah adiwiyata, masuk untuk kategorinya mandiri Bapak Ibu. Sehingga otomatis untuk wawasan lingkungan hidup, peduli lingkungan itu tidak akan lepas dari murid-murid kita semua. Slide berikutnya. Berikut ini adalah masuk ke visi guru penggerak. Monggo Bu Emma. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah membicarakan masalah visi. Ini tulisan Saya ulangi, yaitu visi kita kita breakdown bersama-sama. Kita sesuaikan apakah visi SMA Negeri 11 Semarang sudah sesuai dengan P5 atau sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya ulangi, untuk visi SMA Negeri 11 Semarang adalah terwujudnya sekolah yang religius. Kalau mau dicatat, terwujudnya sekolah yang religius, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Nah, untuk itu mari kita breakdown dari visi SMA Negeri 11 Semarang. Untuk saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 mempunyai visi terhadap rangkaian perubahan yang saya buat, yaitu berdasarkan tingkat literasi di Indonesia, bahwa bisa literasi di Indonesia itu ranking atau tingkat literasi di Indonesia itu ranking berapa Bapak Ibu? Ranking 62 dari 70 negara. Ya. Jadi Indonesia itu menduduki peringkat yang sangat rendah sekali untuk literasi. Nah, berdasarkan keadaan yang ada di Indonesia tersebut, maka saya ingin mencapai suatu perubahan yang sangat signifikan atau berarti untuk Indonesia melalui SMA Negeri 11 Semarang terhadap prakarsa perubahan dari visi yang saya buat. Adapun visi yang saya buat adalah membudayakan menulis buku untuk membangun kecerdasan dan karakter murid sesuai nilai-nilai budaya lokal dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bu Linda, mohon sebelumnya dulu untuk prakarsanya apa? Ya, jadi prakarsanya untuk meningkatkan kebiasaan menulis buku melalui budaya menulis. Saya ulangi, prakarsa perubahannya adalah meningkatkan kebiasaan menulis buku melalui budaya menulis. Bapak Ibu, mengapa saya ambil menulis? Karena literasi itu wujudnya tidak hanya membaca. Literasi itu banyak, termasuk baca tulis. Tulis itu termasuk literasi. Jadi tidak hanya literasi membaca, kalau membaca di perpustakaan atau membaca buku saja, tetapi menulis itu merupakan salah satu dari bentuk literasi. Maka visinya membudayakan menulis sehingga nanti terbudaya membaca. Kalau sudah dia mau anak-anak itu menulis, otomatis dia kan membaca. Gimana ya caranya membuat petikan? Gimana ya caranya membuat kalimat langsung dan tak langsung? Otomatis kan membaca. Kemudian gimana ya caranya membuat cerpen yang bagus? Gimana ya caranya membuat buku yang bagus? Gimana ya caranya membuat novel yang bagus atau puisi yang bagus? Mereka mau tidak mau dengan budaya menulis buku akan membaca. Dengan membaca itu akan membuka mata kita terhadap dunia, karena merupakan jendela buku adalah jendela dunia. Dengan membaca kita bisa mengetahui dari negara manapun tanpa pergi ke tempat tersebut.
juga waktu sudah sore. Jadi baca yang pertama adalah buat pertanyaan pertama. Di sini otomatis saya sudah membuat pertanyaan terhadap apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kebiasaan menulis buku. Kemudian budaya menulis seperti apa yang dilakukan untuk meningkatkan kebiasaan menulis buku. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan saya gunakan untuk mewujudkan bagaimana anak bisa mempunyai budaya menulis buku. Kemudian tindakannya adalah membuka dialog dengan mereka, murid atau guru, kepala sekolah dan komite sekolah mengenai program budaya menulis di sekolah. Jadi kita undang dari berbagai pihak untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi di SMA Negeri 11 Semarang. Kemudian yang berikut adalah atur eksekusi, gali mimpi, jabarkan rencana. Balinda, ya, saya ulangi, baca dalam buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Kemudian ini saya persingkat. Kemudian kegiatan yang saya lakukan adalah membuat buku secara mandiri dan berkelompok. Gitu, untuk nanti gali mimpi seperti apa, kemudian jabarkan rencana seperti apa, eksekusi seperti apa, sudah ada semua di situ. Saya kira tidak untuk saya sama sore hari ini karena masih banyak CGB yang lain yang akan memaparkan. Begitu Bapak Ibu, intinya visi saya adalah membudayakan literasi dengan membuat buku. Buku bisa berupa buku novel atau kumpulan cerpen, kumpulan puisi atau antologi puisi atau buku ilmiah bebas, bisa dilakukan secara berkelompok ataupun mandiri. Hubungannya apa untuk membudayakan atau meningkatkan literasi di Indonesia, khususnya di SMA Negeri 11 Semarang yang related, yang berhubungan dengan visi kita, yaitu cerdas, kemudian terampil, dan hubungannya dengan profil pelajar Pancasila, yaitu di sini anak-anak akan menjadi kreatif, kemudian mandiri dan bernalar nulis. Jadi 3 dari profil pelajar Pancasila sudah ada semua dalam visi saya dan juga sesuai dengan visi SMA Negeri 11 Semarang, yaitu terampil dan mandiri. Kemudian nanti bisa kita terapkan di SMA 11 Semarang atau tidak, karena harapan saya, Linda, mau diperlihatkan harapan saya. Atas lagi. Oh iya. Baik, jadi harapan saya ternyata bukan di situ, tapi harapan saya ingin SMA Negeri 11 itu menolongkan novelis-novelis. Jadi selama ini yang saya ingat dan terakhir kali novelis Indonesia itu adalah Delestari yang mengarang Supernova. Jadi belum ada lagi novelis muda yang menelurkan novel-novelnya, dan untuk Asma Nadia itu sudah banyak sekali novel yang diangkat menjadi film di layar lebar dan akhirnya menghasilkan karya dan bisa hanya bermanifestasi dalam bentuk selain karya dan uang tentunya. Tapi kita orientasinya bukan ke money, tapi kita adalah karya menjadi jiwa yang besar dengan karya-karya atau aktualisasi diri dari anak SMA Negeri 11 Semarang seperti apa. Saya membayangkan ketika saya tua nanti, saya melihat anak didik saya menjadi seorang novelis-novelis muda dari SMA Negeri 11 Semarang. Mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Semarang, Ibu Tri Roro Widyastuti. Yang kami hormati PP Bubun, Bu Pak Joko dan Pak Fani. Yang kami hormati pula Bapak Ibu serta guru karyawan SMA Negeri 11 Semarang. Baiklah, saya di sini akan mengaktualisasikan bahwa visi saya ketika saya belajar CGP, yaitu yang bisa
disamakan atau bisa diaktualisasikan dengan visi SMA Negeri 11 Semarang. Visi SMA Negeri 11 Semarang yaitu mewujudkan sekolah yang religius, cerdas, terampil dan berwawasan lingkungan. Di sini saya membuat visi saya ketika CGP itu yaitu mewujudkan generasi kreatif dan berkarakter yang mampu menghasilkan karya orisinil. Mungkin Bapak Ibu ketika memberikan pembelajaran itu pun sudah menghasilkan suatu karya yang dikerjakan oleh siswa. Begitu ya Bapak Ibu. Di sini saya persempit karena untuk menciptakan sebuah karya itu harus ada prakasa perubahan, yaitu mampu menciptakan karya sastra yang memiliki nilai jujur dan mandiri. Ini sudah kalau kita lihat dengan pelajar profil Pancasila itu sudah bisa diterapkan ada nilai jujur, mandiri, kemudian tadi yaitu kreatif. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa memberikan solusi atau memberikan suatu pendapat bagaimana apakah ini bisa diterapkan atau mungkin sudah diterapkan di dalam visi SMA Negeri 11 Semarang. Seperti itu nanti yang untuk masalah baca perubahan untuk program kerja karena ini saya implisitkan dengan pelajaran saya yaitu bahasa Jawa, ini menghasilkan sebuah karya puisi kemudian cerita pendek. Itu mungkin nanti kalau di pelajaran lainnya bisa saja kalau misalkan biologi seperti apa Pak? Bisa membuat media ya. Itu nanti itu karya-karya yang akan dihasilkan. Jadi untuk ini untuk masalah bangsa sudah diterangkan tadi seperti Mbak Bu Irna ya. Ini ada buat pertanyaan yang mungkin nanti Bapak Ibu juga sudah bisa mengerti dan mengetahui apa sih bangsa itu. Bangsa adalah perubahan yang kemudian kalau untuk melakukan sebuah visi itu harus ada kolaborasi di sekolah itu. Jadi ini saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Nanti ketika berdiskusi mengenai apa yang sudah disinkronkan dengan visi sekolah, Bapak Ibu saya berikan pendapat kita. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini saya terakhir ya Bapak Ibu ya. Semoga masih semangat untuk berdiskusi di sore hari ini. Untuk visi saya adalah meningkatkan kemampuan bernalar kritis dan kreativitas siswa sebagai implementasi P3 pelajar Pak Johan P3 profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Di sini Bu Halimatus Sadia ada sebagai fasilitator saya dan Pak Joko Santoso Backend Engineering ada sebagai pengajar praktik saya. Sama Bapak Ibu akan berjalan dengan baca mulai dari buat pertanyaan sampai terakhir adalah untuk atur eksekusi juga sama. Di terakhir langsung di slide terakhir Bu Erna untuk kegiatannya apa aja. Ada dua Bapak Ibu untuk kegiatan yang bisa saya rumuskan terkait tentang visi saya karena memang adalah berpikir kritis dan kreativitas dalam pembelajaran proyek itu ada dua. Yang pertama adalah pembuatan ekoenzim sebagai sabun ramah lingkungan karena ini adalah sekolah adiwiyata. Anak-anak bisa diberikan pengalaman untuk bisa kreatif dan kritis menghasilkan produk ini pada pembelajaran proyek. Memanfaatkan ekoenzim itu bisa sebagai sabun ramah lingkungan dimanfaatkan di sekolah kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan sampah sekolah dengan metode 3R, reduce dan recycle. Di sini saya mendukung untuk kegiatan di pada siswa bisa meningkatkan nilai wawasan lingkungan hidupnya sehingga mengakomodir pada visi dari SMA Negeri 11 Semarang. Matur nuwun Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sampailah kita berada pada
Ibu guru dan karyawan di sore hari ini terkait tentang pertanyaan pemantik yang pertama. Dari visi sekolah tadi sudah kita munculkan, beberapa program kegiatan juga sudah dilaksanakan, visi dari calon guru penggerak juga sudah tadi kita sampaikan. Padahal pertanyaan pemantik adalah apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid kita? Sesuai dengan yang tadi ada kalimat rumah Bapak Ibu, pertanyaan nomor 1 sampai nomor 6, ujung-ujungnya sih itu adalah mengakomodir keberpihakan kepada siswa kita. Apa sih yang kita inginkan? Apakah visi sekolah sudah sesuai Bapak Ibu untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan pada murid kita? Monggo kita sambil bisa berdiskusi. Saya kasih ada mic-nya. Monggo Bapak Ibu bisa berpendapat. Apakah sambung sesuai? Apakah harus ada yang ditambahi, diperbaiki? Monggo Pak Nel. Terima kasih Bu Linda, Bu Anton dan Anda yang calon CGP yang luar biasa memaparkan tadi tentang visi. Kalau dikaitkan dengan visi sekolah ini, apakah sudah relevan untuk saat ini? Iya. Namun apakah untuk kedepannya masih sama? Belum pasti. Karena melihat dari tantangan yang sudah ada, sebenarnya saya juga menjadi salah satu guru yang ingin visi di sekolah lain itu di-upgrade, diperbarui. Tentunya dengan tetap melihat jati diri lingkungan sekitar dan bahasa Indonesia ini. Itu yang pertama. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang menurut saya yang mungkin nanti bisa ibu-ibu CPG ini juga CGP ini bisa memberikan solusi atau pencerahan bagi saya. Itu tentang proyek selama ini yang sudah dilaksanakan di SMA 11 ini, yang saya lihat itu hanya mengacu pada produknya saja, produk jadi. Sedangkan kalau mengacu pada produk belajar Pancasila itu ada beberapa yang harus memang dinilai. Nah, apakah guru-guru CGP ini bisa memberikan pencerahan terutama untuk menggerakkan komunitas di SMA 11 ini yang mindsetnya itu tidak hanya produk jadi, tapi prosesnya yang dinilai, Bapak Ibu. Jadi prosesnya ketika memulai proyek itu, apakah dia itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan cara memulainya dengan berdoa dulu, ataukah bergotong royong apa tidak ketika menyelesaikan sebuah proyek, atau sendiri-sendiri, atau kreatif, atau hanya nyontoh. Nah, itu yang nanti ibu-ibu CGP ini bisa menggerakkan komunitas di SMA 11. Terima kasih Bu Linda. Oke, terima kasih Pak Nel. Langsung bisa kita tanggapi Bapak Ibu, karena kan kita pun juga terlibat di kegiatan proyek di kelas 10. Untuk yang semester 2 ini kan masuk untuk tema yang ketiga, gaya hidup berkelanjutan. Di setiap proyek, tema yang kita usung itu memang tidak jauh dari profil pelajar Pancasila dengan mengusung 6 dimensinya, di mana 6 dimensi memang untuk penilaian kemarin indikator yang sudah dibuat oleh tim kurikulum dan Pimpro, pimpinan proyek pada SMA Negeri 11 Semarang, itu untuk indikator yang diikut memang tidak semua 6 elemen itu muncul. Jadi tergantung dari topik yang nanti kita angkat itu apa, nanti menyesuaikan untuk dimensi profil pelajar Pancasila yang kita usung. Contoh misalkan pada kemarin yang untuk kegiatan membatik itu kita mengangkat ada 3 nih, ibu-ibu, bapak-bapak yang mengambil juga di proyek. Mulai pertama adalah mandiri, yang kedua adalah gotong royong, yang ketiga adalah kreatif. Itu ada 3 dimensi yang diangkat di kegiatan proyek itu. Memang bapak ibu, memang kita tidak melihat endingnya berupa produk, tetapi adalah proses. Kita menilainya adalah proses mulai dari awal pembuatan, kemudian prosesnya sampai kegiatan di finishingnya. Ujung-ujungnya memang adalah dimensi profil pelajar Pancasila itu bisa diimplementasikan di kegiatan siswa kita. Terima kasih, saran yang bagus Pak Nel. Berarti itu juga bisa menjadi referensi kita. Kalau bisa untuk indikatornya bisa lebih ditekankan kembali agar itu bisa diukur. Itu nih Pak Nel.
Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan terkait dengan visi SMA Negeri 11 Semarang tentang cemerlang, terampil dan gembira di dalam visi misi itu saya kira sudah cukup sesuai. Tetapi mungkin yang perlu kita tambahkan adalah tentang semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air itu perlu dikembangkan lagi dan mungkin bisa dicantumkan di visi sekolah kita. Karena cukup miris sekali melihat kehidupan generasi remaja sekarang itu yang digempur oleh budaya K-pop, westernisasi dan lain sebagainya. Dan bahkan kemarin ketika kita untuk persiapan revolusi 2023 atau kegiatan pensi siswa, itu kemarin sempat terjadi perbedaan pendapat antara saya dengan siswa sendiri karena siswa memilih untuk mengangkat cerita yang mengangkat budaya westernisasi, tepatnya dari Kolombia. Padahal negara kita sendiri memiliki banyak legenda yang sekiranya bisa ditangkap. Dan kemarin sudah saya terjadi perdebatan sebetulnya antara saya dengan siswa. Dan betul, dan itu memang saya tetap berpedoman bahwa kalau kamu voting temanmu, kalau kamu mengambil suara dari teman, mayoritas dari mereka adalah lebih suka budaya barat karena setiap hari yang mereka konsumsi adalah budaya barat, Korea dan lain sebagainya. Dan di akhir perdebatan fix kita mengambil suara bahwa terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap tema pensi kita dari yang tadinya adalah The History of Colombia, kita ganti menjadi The History of Banyuwangi. Jadi terjadi perubahan yang cukup signifikan. Saya ubah pola pikirnya bahwa dengan nasionalisme kita juga bisa membuat bangga Indonesia. Begitu Bu. Oke, terima kasih Pak. Saya kasih aplaus untuk Ibu. Ini saran yang bagus Bapak Ibu. Untuk saran Pak saya tadi adalah bisa menambahkan nasionalisme dan cinta tanah air. Gitu ya. Nasionalisme dan cinta tanah air. Memang kan itu belum muncul di visi kita ya Bapak Ibu. Cuma nanti kalau itu ada sebagai suatu tambahan di visi sekolah kita, paling tidak nanti ada prakarsa perubahan dengan inti apresiatif. Jadi mulai dari program kerjanya seperti apa, schedule-nya seperti apa, bentuk implementasinya seperti apa, sampai itu nanti bisa dilaksanakan di sekolah kita agar dua nilai tambah tadi yang sesuai dengan syarat dari Pak Sir bisa muncul juga di siswa-siswa kita. Begitu, ada tambahan lagi Bapak Ibu? Apakah sudah sesuai atau tambah lagi cinta tanah air dan nasionalisme? Monggo. Nanti ada yang mau ditambahkan Bu untuk visi? Sudah sesuai? Monggo. Terima kasih Bu Indah. Saya kira untuk yang visi dari sekolah kita itu sebenarnya kalau kita lihat sudah sesuai ya dengan profil ajar Pancasila, karena semua sudah tercakup dari yang apa yang tadi karakter dan seterusnya. Kemudian kita tahu semua bahwa kalau visi itu kan yang masa depan, ya, cita-cita yang masa depan. Nah, yang paling penting di sini implementasinya itu nanti pada misi kita. Jadi itu tadi kan nanti di breakdown. Kalau visi itu menurut saya yang sekarang ini yang disesuaikan. Di antaranya tadi itu nanti menurut saya seperti banyak gimana caranya kita membatasi ya nyaring semua budaya-budaya yang dari barat apakah sudah disesuaikan dengan budaya kita ya sesuai dengan cita-cita kita yang ada di dalam visi kita. Jadi itu pendapat saya itu. Jadi kalau visi yang dari SMA Negeri 11 sekarang ini sudah sesuai, hanya nanti pelaksanaannya itu mungkin disesuaikan dengan keadaan yang sekarang ini. Tentunya berbeda dengan 5 tahun yang lalu misalnya itu. Gitu Bu dari pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Tanti. Kasih aplaus buat Bu Tanti. Jadi saran dari Bu Tanti tadi terkait visi sekolah kita sudah relevan. Cuman mungkin bisa ditambah dengan beberapa program atau program kerja yang bisa lebih diperluas lagi, yang disesuaikan dengan misi yang saat ini yang bisa dijalankan. Begitu ya Bu Tanti ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ada tambahan lagi? Monggo.
masukan pandangan saya sekali. Cocok deh. Namanya Pak Sai, masukannya juga saya sekali. Di sini saya hanya melihat saja dari visi sekolah. Di sini mewujudkan sekolah yang religius. Saya hanya melihat dari tata bahasa saja. Mewujudkan sekolah yang religius. Ini yang religius itu sekolahnya atau muridnya? Ya, jadi di sini yang religius itu adalah jadinya sekolah itu kan objek yang mati. Kok bisa religius? Kalau orang membaca secara kritis itu religius kok sekolah gitu. Harusnya yang religius siapa? Peserta didik, siswa atau murid. Jadi di sini tadi saya membaca mewujudkan sekolah yang religius, cerdas, terampil dan berwawasan lingkungan. Sehingga di sini dalam visi sekolah nanti mungkin ini masukan dari saya. Jadi ada subjeknya yaitu adalah peserta siswa. Terus tadi yang punyanya Bu Atun sudah mewujudkan generasi. Jadi subjeknya adalah generasi siswa. Tapi untuk Bu Linda apa aja saya tadi kok lupa mewujudkan siswa. Bu Erna Bu Erna juga sama siswa. Coba subjeknya apa? Subjeknya coba. Sebentar ya, jadi sekalian nanti untuk mewujudkan itu harusnya ada subjeknya. Meningkatkan kemampuan bernalar kritis dan kreativitas siswa. Andai kata siswanya di depan itu bagaimana? Coba ini meningkatkan kemampuan bernalar kritis dan kreativitas siswa. Jika meningkatkan kemampuan siswa, itu jadi siswanya itu di depan bukan di belakang. Meningkatkan kemampuan siswa bernalar kritis dan kreativitas sebagai implementasinya. Sekalian yang berbeda, sekalian. Oh ini yang berbeda. Mudah-mudahan kita bermanfaat. Terus yang untuk Bu Erna, Bu Atun sudah jelas meningkatkan generasi, mewujudkan generasi. Untuk Bu Erna, sekalian memberikan membudayakan menulis buku untuk membangun kecerdasan dan karakter murid sesuai nilai-nilai budaya lokal dalam mewujudkan profil belajar bahasa. Jadi ada murid yang sudah bisa membudayakan menulis buku kecerdasan karakter murid sesuai atau muridnya. Coba kalau di depan, jadi saya di belakang membudayakan murid untuk menulis buku. Iya, betul. Jadi subjek itu semuanya kecuali keterangan. Kalau keterangan itu jadi pada hari ini saya atau saya pada hari ini atau saya bla-bla-bla di pagi hari. Kalau untuk keterangan bisa di depan, di tengah, di belakang. Tapi kalau subjek itu biasanya di awal, di depan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kasih aplaus Bapak Ibu. Kembalikan dari misi kami yang di JGB, termasuk juga tadi yang punya sekolah mewujudkan sekolah yang akan lebih bagus kalau karena itu ada subjeknya ada siswa, maka diganti dengan mewujudkan siswa yang atau mewujudkan peserta didik yang itu dia hukumnya. Terima kasih Bu. Bapak Ibu jika ada saran-saran lagi terkait tentang misi sekolah kita.
ini bisa memberikan revisi ataupun tambahan-tambahan. Nah, tadi sudah lebih dari Pak saya. Saya itu SAI atau SAI? SAE. Tak pikir SAI. Saya. Kalau saya Mas Joko itu sebenarnya membuat suasana jadi kacau. Ya, itu sangat bagus sekali Pak ya. Apakah tadi yang sudah panjenengan sampaikan tidak masuk juga? nasionalis. Sudah. Nah, maksudnya ini nanti menjadi satu apa ya? Ibarat notulen ya, notulen. Ini di notulen kegiatan ini dinotulenkan sehingga ada hal-hal baru. Yang kedua saya cermati lagi dari Ibu Bu Tanti. Nah, Ibu Tanti cenderung ke misinya ya, karena dari visi sudah selaras, mungkin bisa ditambahi hal-hal yang di sini sudah disampaikan secara hati nurani. Semoga apa yang di sini nanti ada hal-hal yang belum tercover di visi sekolah yang saat ini. Ya. Dari Ibu tadi sudah sesuai, tapi kalau bisa tambah bagus dan sudah mengharapkan misinya itu di-upgrade lagi sehingga sesuai dengan kondisi dunia. Nah, itu harapan saya ini dicek lagi apakah ada hal-hal lebih apa ya sangat mendesak untuk diwujudkan di sini, karena ini saya yakin Bapak Ibu sudah mencurahkan sesuai dengan nurani. Kalau memang ada yang esensi, segera saja ini dimasukkan ke notulen sehingga ada tambahan dari diskusi ya. Meskipun ini program bergerak, tapi harapannya ini juga bisa untuk bahan bagaimana kita mengemas visi sekolah ini sudah apakah sudah selayaknya harus ditambahi lagi atau berikut. Itu aja Bu ya. Yang pasti saya memberi apresiasi ini sepertinya ya serius tapi betul-betul santai ya. Nah, semoga bermanfaat. Kami matur nuwun Pak Joko atas saran dan masukannya untuk perbaikan dari kita terkait tentang visi sekolah. Pak Fani, ada tambahan? Sudah. Direview lagi ya Bapak Ibu. Bahan potensial, sopan santun, jujur, peduli sudah masuk, kreativitas sudah ada, berkarakter baik, sudah bertakwa, berarti masuk ke nomor 1 religius, cerdas juga sudah masuk, kreatif sudah ada, cerdas berkarakter sudah. Jadi untuk yang nomor 1, 2 apa yang kita inginkan sudah masuk di dalam visi sekolah kita. Kemudian disiplin jujur, sopan santun, nasionalisme ini muncul buat saya. Ada nasionalisme di sini sudah ditambahkan, nanti bisa kita masukkan ke notulen untuk nasionalisme. Kemudian ada ketertiban, etika, kesopanan, sopan, disiplin. Kemudian yang kelima dan 6 ini bersatu, kebersamaan, bekerja sama, ada kolaborasi maju, sehat, sukses bersama. Kayaknya sudah ada Pak Joko, jadi mulai dari ada kritis, kreatif, kemudian tambahan tadi dari nasionalis bisa menjadi referensi kita, Bapak Ibu bisa ditambahkan, termasuk adalah tadi cinta tanah air. Cinta tanah air itu bisa menjadi kebiasaan bagi murid-murid kita ke depan. Bagaimana? Saya kembalikan ke Pak Fani. Terima kasih untuk para CGP yang super hebat sekali dalam menjalankan diskusi. Tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah diskusi bisa berjalan dengan baik. Semuanya juga bisa berpartisipasi aktif dari mulai menyusun kalimat rupa sampai kemudian pemaparan perangkat tambahan dari para CGP yang sudah berjalan ataupun yang akan berjalan ataupun yang mungkin sedang berjalan. Kemudian tadi juga sudah memaparkan juga kaitannya dengan apakah kemudian visi sekolah kita masih mengcover terhadap impian-impian dari Bapak Ibu guru semua dan staf karyawan semua, apakah kemudian masih relate dengan hal tersebut. Dan alhamdulillah tadi sudah disimpulkan beberapa ya, ada beberapa tambahan-tambahan yang segera
sekiranya menurut saya juga sangat baik sekali tadi. Itu selanjutnya bisa kemudian disusun aturannya dan kemudian bisa jadi bahan masukan untuk di pengembang sekolah begitu. Tapi sifatnya nanti tetap semuanya kembali lagi dari sekolahnya masing-masing. Tapi sebagai bagian dari belajar bagian belajar dari ibu-ibu semuanya, CGP dengan ibu semuanya. Ini alhamdulillah kita semua bisa saling berkolaborasi aktif, mencurahkan hati dan pikirannya untuk kemajuan dari SMA Negeri 11 Semarang. Tadi slogannya gimana? Oke, ya kita ingat bersama-sama lagi. Oke, Semansa Tangguh. Oke, ya mudah-mudahan kita wujudkan Semansa menjadi sekolah yang benar-benar tangguh. Oke, tiga kali biar hafal katanya ya. Semansa Tangguh, Semansa Tangguh. Oke, kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Akhirnya kita sudah di ujung selesai lah sudah acara pada siang sampai sore hari ini. Tadi saya mendengarkan dari hasil diskusi Bapak Ibu yang telah memberikan masukan saran untuk para CGP. Mudah-mudahan saran dan masukan dari Bapak Ibu tadi bermanfaat untuk visi SMA 11 agar visi ini tadi dapat mewujudkan visi ini menjadi visi yang dapat lebih terwujud dengan maksimal. Terima kasih sekali. Waktu sudah menunjukkan pukul 15 karena untuk Bapak Ibu kemungkinan segera untuk mundur dalam istilah pepatah ikan cepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Bapak Ibu nanti bisa mundur 1 jam lagi, kami masih ada dengan CGP 1 jam lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Ini mungkin kami ini datang ke sekolah sampai bulan Juni. Kemungkinan bulan yang lalu saya ketemu dengan Bu Aton, Pak Joko dengan Bu Linda, Pak Paris dengan Bu Esa. Yang lainnya belum pernah bertemu dengan saya. Siapa tahu Ibu kok setiap momen kok ini Soko. Saya adalah yang mendampingi Bu Aton, Pak Joko, Bu Linda dan Pak Paris itu. Nah, itu saja kami mewakili dari teman-teman BP dalam moderator acara ini. Apabila ada tutur kata kami yang tidak berkenan dari Bapak Ibu, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.